Apa kalian pernah melakukan percobaan ilmiah dan penasaran bagaimana jika kalian melakukannya secara besar? Aku pernah. Namaku Bill, dan kupilih percobaan ilmiah sehari-hari dan melakukannya secara besar. Ini Science Max, percobaan skala besar. Science Max! Hukum Newton ketiga adalah ilmu di balik mobil roket bertenaga balon. Juga ilmu di balik mobil roket berkekuatan penuh yang bisa kukendarai. Ditambah bola bowling dan tanda pengganggu. Hari ini dalam Science Max, percobaan skala besar. Salam penggemar Science Max, aku Phil McCordick dan ini Science Max, percobaan skala besar. Hari ini kita akan bereksperimen dengan mobil bertenaga balon. Begini cara kerjanya. Woohoo! Semua berhubungan dengan hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga, untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Kita tidak butuh melakukan ini sekarang. Ini semua untuk nanti. Kita bisa membuat mobilnya dulu, lalu kita bisa... Ayo ke sana. Jadi bagaimana membuat mobil bertenaga balon? Nah, kusarankan kalian menjadi penggemar Science Max karena ada beberapa cara membuat mobil bertenaga balon. Kalian tidak perlu mengikuti rancanganku, kalian bisa memakai rancangan sendiri. Bahkan lebih bagus dari yang kubuat, tapi akan kuberi beberapa tips agar jauh lebih mudah. Mula-mula, kalian butuh sesuatu untuk menempelkan balon yang punya bukaan. Aku memakai pengisi kalkun untuk mobil ini. Lepas bagian atasnya, dan ingat beritahu orang dewasa kalau kalian memakai pengisi kalkun. Lalu tempel balon di sini, dan kalian bisa menempelkan sesuatu ke mobil. Ini juga membuatnya mudah untuk meniup balon. Kalian bisa memakai berbagai macam barang, bahkan tabung apapun yang ada di dekat kalian. Membantu kalian menempelkan balon ke mobil dan membantu kalian meniup balon dengan lebih mudah. Hal ini harus kalian pikirkan saat membuat mobil bertenaga balon adalah cara membuat rodanya berputar. Setelah kalian memutuskan bagian dasar mobil, kalian bisa pakai apapun, bahkan sepotong kardus seperti ini. Kalian bisa membuat roda dengan dua cara. Yang pertama adalah menempelkan roda ke asnya. Seperti ini aku membuat as mobil. Aku memakai tusuk sate dan menempelkannya ke dalam sedotan seperti ini. Kemudian, kutempelkan penutup ke tusuk sate. Jadi tutup dan tusuk sate menempel dan berputar di sedotan. Ini satu cara membuat rodanya berputar. Cara lain adalah dengan menempel as atau apapun yang akan kalian gunakan dan membuat rodanya berputar pada asnya. Dua cara bagus untuk membuat roda kalian berputar dan bergantung pada jenis roda yang digunakan. Kalian bisa memakai rancangan sendiri dan terus mengasahnya dan membuatnya lebih bagus dan lebih cepat, atau melakukan yang aku suka dan membuat banyak mobil berbeda. Jadi ada yang ini. Yang ini kubuat dari piring kertas dan ini snorkel. Luar biasa. Yang ini adalah mobil batu karena ada batu di atasnya. Aku punya model mobil balap. Ini pegangan sapu panjang dan mungkin tidak berfungsi dengan bagus, tapi siapa tahu. Dan ini rancangan kesukaanku, terbuat dari waffle dan wadah es batu. Karena ini aku membuat banyak mobil berbeda karena aku bisa balapan. Minggu di Science Max Soundrock. Ini balap mobil bertenaga balon yang menang dapat semua. Menakjubkan. Yang pertama, Eliminator. Lebih baik terlambat daripada tidak. Procrastinator. Meremukan kompetisi, ada Terminator. Rasakan dinginnya refrigerator. Hore! Dan terakhir dan tidak kalah penting, Regurgitator. Nah, saat membuat mobil bertenaga balon, kalian bisa mencari tahu mana yang berfungsi dan tidak, dan mencoba mengubah rancangan agar bisa berfungsi dengan lebih baik. Itulah sains.
Dan sekarang kita akan memaksimalkannya karena ini Science Max, percobaan skala besar. Jadi kita akan memakai mobil bertenaga balon kecil yang baru kita buat dan kita akan menjadikannya jauh lebih besar. Aku akan pergi ke pusat untuk pengembangan dan latihan keterampilan dan kita akan melihat sains di balik mobil bertenaga balon kecil dan kita akan membuatnya besar. Sainsnya adalah hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga untuk setiap aksi ini ada bukan reaksi untuk yang ini sama untuk dan juga berlawanan. ini sebentar lagi. Jadi kita tidak, aku bilang ini untuk nanti. Kita lakukan nanti. Aduh, awas. Wah, hai Sarah. Hai Phil, Ini Sarah dan dia punya gelar Master Fisika dari Universitas McMaster. itu benar. Dan kita akan membahas tentang hukum Newton ketiga. Hei, awas, menunduk. Maaf, ada tanda yang terus muncul. Jangan dipikirkan. Hukum Newton ketiga, apa itu? Untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Benar, jadi apa hubungannya dengan mobil bertenaga balon kita? Keren. Jadi kau meniup balon. Yang akan terjadi saat kau melepasnya adalah udara ini akan mendorong dengan gaya tertentu. Kemudian itu akan menggerakkan mobil ini maju dengan gaya yang sama besar. Ya, bekerja dengan baik. Jadi mengapa ini tidak berfungsi untuk mobil batu? Wow. Ya, sebenarnya berfungsi. Jadi balon ini masih mendorong dengan gaya yang sama yang menyebabkan mobil ini mendapat gaya yang sama untuk terdorong. Tapi batumu sangat berat, jadi mungkin kau tidak melihatnya bergerak. Oh, jadi mobil yang lebih ringan berjalan baik dengan gaya yang sama besar. Itu dia. Nah, ini dia. Hukum Newton ketiga. Apa? Hukum Newton ketiga untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Aku benar-benar mulai tidak suka tanda itu. Phil, kau tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja. Mobil bertenaga balon kita bekerja karena hukum Newton ketiga. Untuk setiap aksi, ada reaksi yang sama dan berlawanan. Udara mendorong balon ke arah sana, mendorong mobil dengan gaya yang sama besar ke arah sini. Jadi, untuk memaksimalkan rencanaku adalah memakai mobil dengan 2 roda lebih besar dan balon yang lebih besar. Jadi, semuanya harus sama. Oke, jadi, aku rasa yang akan kita lakukan adalah agar bisa memaksimalkan mobil bertenaga balon. Yang kita butuhkan adalah mobil untuk memulainya. Lalu aku akan mengendarainya. Lalu ada balon raksasa dan kita mulai. Apa kau punya balon raksasa? Balon raksasa. Jadi langkah pertama, Sarah meniup balon. Oke. Hei Sarah, tunggu dulu. Gunakan kompresor udara ini. Iya, Mungkin iya. akan lebih cepat. Oke. Sarah dan aku harus mulai meniup balon. Dan butuh waktu yang lama. Sangat lama. Oke, uji mobil bertenaga balon ukuran manusia. Percobaan 1. Baiklah Sarah. Kau siap? Ya, oke lepaskan. Oke, ayo. Lepaskan. Sudah. Sudah kau lepas? Sudah kulepaskan. Tidak ada yang terjadi. Ternyata tidak cukup cepat dan kau terlalu besar. Kurasa cara kerjanya tidak seperti ini. Sungguh? Ya. Oke. Mobil bertenaga balon tes kedua. Tidak Phil, akan ku ambil. Apa yang terjadi? Kurasa tidak bisa. Balonnya meletus. Phil, kau tidak apa-apa? Ini alasan kau memakai kacamata pelindung ya? Oh iya, jadi tidak berhasil. Tidak. Tidak, haruskah kita memakai balon lain? Kurasa kita perlu yang lain. Oke, baiklah. Udara yang keluar dari balon tidak cukup kuat, jadi... Kita perlu udaranya keluar dengan gaya yang lebih besar. Ya, kita pakai apa? Balon yang lebih besar? Kurasa itu tidak akan berhasil. Kurasa bukan itu. Kurasa kita perlu sesuatu dengan udara bertekanan. Oh, seperti tangki scuba atau... Pemadam kebakaran, ya. Itu yang kita perlukan. Oke, tentu. Kita bisa. Baiklah, aku tidak tahu apakah aman melakukannya atau tidak, jadi kita harus membuat kandang atau Ya, semacamnya. entahlah. Apakah ini bisa berhasil? Baiklah, kembali ke papan gambar. Jadi Oke. yang harus kita lakukan adalah Harus mencari tangki. ambil tangki, lalu kita buat bingkai dari aluminium atau semacamnya. Oke, mungkin Ya, ini itu bisa menahan tangki dilakukan. agar aman. Lalu yang harus kita lakukan adalah... Siapa itu Isaac Newton? Dia ahli matematika dan mungkin salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa. Albert Einstein bilang Isaac Newton adalah orang tercerdas yang pernah hidup. Pasti kau spesial kalau Einstein menyebutmu cerdas. 3 hukum gerakan Newton adalah gagasan yang besar. Tapi tahukah kalian kalau Newton juga menemukan gagasan gravitasi? Cerita yang terkenal adalah pada 1666 Isaac Newton duduk di bawah pohon apel saat dia melihat apel yang jatuh dan bertanya-tanya,
Hei semua, aku baru menciptakan gravitasi yang merupakan kelegaan besar saat itu hingga semua orang melayang-layang. Oke, jadi kejadiannya tidak seperti itu. Dia tidak menciptakan gravitasi. Dia memberi nama gaya tak kasat mata ini lalu menjelaskan cara kerjanya. Tidak hanya membuat benda jatuh, tapi juga merupakan gaya yang sama yang menjaga bulan mengitari bumi dan bumi mengitari matahari. Dan dia menciptakan matematika baru untuk menjelaskannya. Sekarang kita menyebutnya kalkulus. Benar kan ku bilang dia cerdas? Dia sangat cerdas. Ini lapisan hidrofobik. Hidrofobik dalam arti sebenarnya adalah takut air. Tapi sebenarnya bukan takut air. Susunan kimia lapisan hidrofobik mencegah molekul air menembus apapun yang kau semprot dengan ini. Kau bisa mendapatkan benda ini di toko perkakas dan kalau mau, menjadi penggemar Science Max dan memanggil orang dewasa dan membayangkan hal terkeren yang bisa kalian semprot dengan lapisan hidrofobik. Aku suka memakainya pada benda yang tidak berfungsi dengan baik saat ada di air, seperti tisu. Ya, tidak tampak bagus kalau basah. Ini tisu yang dilapisi dengan lapisan hidrofobik. Hah? Aneh? Atau sama seperti handuk kertas? Handuk kertas di air. Handuk kertas yang dilapisi lapisan hidrofobik tetap kering. Atau bagaimana dengan roti? Biasanya roti tidak suka air. Lihat, menjijikan, tapi roti yang dilapisi pelapis hidrofobik aneh. Jangan dimakan ya. Kini, saatnya memaksimalkannya. Aku telah melapisi setengah jas labku dengan pelapis hidrofobik dan sisi lainnya tidak. Pelapis hidrofobik jas lab biasa. Setengah diriku basah dan setengahnya kering. Lebih lagi, setengah bajuku kering dan setengah basah karena jas lab melindungi bajuku agar tidak basah. Sekarang saatnya memaksimalkannya lebih lagi. Kami telah melapisi seluruh baju dengan semprotan hidrofobik. Bajuku, celanaku, dan jas labku. Celanaku dilekatkan pada sepatu bot karet. Jadi tidak ada air yang masuk. Dan bajuku dilekatkan pada celanaku. Jadi tidak ada air yang masuk. Jadi ini pertanyaannya. Bisakah aku masuk ke dalam kolam, lalu keluar dari kolam, dan tetap kering? Ayo, kita cari tahu. Di dalam kolam, di luar kolam, dan sebagian besar diriku masih kering. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Aku masuk ke dalam kolam, dan aku sadar seharusnya aku melekatkan kantongku. Karena semua air masuk hingga ke sepatu bot karet, mulai mengisi sepatu bot karet, dan sekarang seluruh kakiku penuh air karena lapisan hidrofobik tidak membiarkannya keluar. Jadi lapisan hidrofobik tidak membiarkan air keluar. Sekarang airnya ada di dalam. Ayo kita lihat lebih dekat pada hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga, untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Oke, baiklah kita lihat lagi. Saat tanda ini mengenaiku, aku terkena gaya dari tanda ke arah yang berlawanan. Itu menyebabkan tanda berhenti. Tanda ini juga mengenaiku dengan gaya yang sama menyebabkanku terbang ke arah ini. Kalau aku mendorong tanda ini, aku tidak hanya mendorong tanda ini ke sana, tapi kakiku mendorong lantai ke arah yang berlawanan. Ini lebih mudah dilihat kalau aku tidak berdiri di lantai. Oh, tunggu. Oke, jadi setelah aku menggantung, perhatikan, aku mendorong tanda, tapi saat aku mengenai gaya pada tanda ini untuk membuatnya bergerak ke sana, aku bergerak ke sini. Ya, sebenarnya ini tidak berfungsi dengan baik karena tanda ini tidak seberat diriku. Jadi tunggu, aku punya ini. Di sini. Ini tong dan ada barang di dalamnya dan sama beratnya sepertiku. Oke, perhatikan. Kalau aku dorong tong ini seperti ini, aku menjauh sejauh tong ini menjauh dariku. Jadi, seperti itulah. Newton, jangan. Hukum Newton. Newton. Hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga. Ayo silakan. Hukum Newton ketiga, untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Jadi, memakai balon raksasa untuk mendorongku di mobil, tidak berhasil. Apa yang terjadi? Rencananya adalah memakai silinder gas bertekanan. Seperti balon, silinder ini mengandung banyak udara. Kalau kita mengambil mobil dan memasang silinder gas ke dalam kandang dengan aman di belakang dan membuka katup, udara yang keluar mungkin cukup kuat untuk mendorongku.
Ini 2 meter kubik udara. Kalau kita memasukkannya dalam balon, balon ini akan menjadi sebesar ini. Tapi kalau kita menekan udara, kita bisa memasukkan semuanya ke tangki baja. Ini kita gunakan nanti untuk mobil bertenaga udara kita. Bisa? Yap, Baiklah. siap. Jadi aku dan Sarah bekerja keras dan kami membuat mobil bertenaga udara. Kami tidak bisa menyebutnya mobil bertenaga balon lagi karena sekarang ada tangki udara bertekanan. Jadi bukan balon yang memberinya tenaga. Tepat sekali. Oke, jadi aku akan duduk di sini, Sarah akan mengisi tangki, dan aku akan maju. Dan sebelum melakukan ini, kami harus bilang dalam keadaan apapun, jangan lakukan ini di rumah. Kami adalah profesional terlatih. Kau siap? Aku siap. Oke, tos dulu. Oke, sekarang kita lakukan. Oke, jadi sebelum aku buka tangkinya, pastikan kakimu di bawah dan remnya bekerja. Mengerti? Jangan lepaskan sampai aku bilang mulai. Aku mengerti. Baiklah. Siap. Oke. Yeah! Berhasil. Oh iya, berhasil. Tapi kurasa bisa lebih baik lagi. Kau mau melaju Aku lebih mau cepat? melaju lebih cepat. Ini mengingatkanku pada mobil batu. Ya, Kita tidak punya balon yang cukup besar. kita perlu gaya yang lebih Kita besar. perlu gaya yang lebih besar. Haruskah kita memakai tangki yang lebih besar? Ayo ambil tangki lagi. Lebih banyak. banyak tangki, gaya lebih besar. Kau akan melaju lebih cepat. Hukum Newton Hukum ketiga. Newton ketiga, tos. Baiklah, ayo kita lakukan. Baiklah. Sains! Wah. Ini ayunan Newton dan ini mainan yang sangat keren yang menunjukkan semua jenis hukum gerakan termasuk hukum Newton ketiga. Yang kau lakukan adalah tarik satu bola ini dan saat mengenai bola ini gaya akan mengenai bola lain untuk membuatnya berhenti bergerak. Tapi mengenai gaya pada bola ini yang tersalur ke bola lain dan membuat yang di sisi lain bergerak. Seperti ini. Ada banyak hal terjadi di sini, tapi kau bisa lihat gaya yang kau beri dan gaya yang keluar sama kalau kau memakai 2 bola. Aku mengayun 2 bola dan 2 bola bergerak di sisi ini. Keren kan? Ini bukan science max kalau kita tidak memaksimalkannya. Jadi ayo. Wow. Oke, kali ini kita akan membuat bola bowling. Bola bowling, bola bowling. Alih-alih bola kecil dan kurasa cara kerjanya sama. Ayo kita cari tahu. Lempar satu dan dan ya, cara kerjanya sama. Oke, kita coba dengan 2 bola. Oke, siap. Tunggu. Dan 2 bola lemparkan. Dan 2 bola di sisi itu. Baiklah, jadi seperti ini. Wah, hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga, untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Jadi satu tangki bertekanan menghasilkan gaya yang cukup untuk menggerakkanku, tapi tidak sangat cepat. Rencananya adalah melakukan 2 hal. Pertama, kita akan meningkatkan gaya dorong 3 kali dengan memakai 3 tangki. Kita juga akan memakai pipa yang saling mengunci untuk memberiku dorongan awal. Pipa-pipa ini saling menyatu dan saat udara dilepaskan, tekanan di pipa akan menyebabkan pipa ini terpisah yang akan mendorongku maju. Setelah itu, aku memakai yang tersisa di tangki untuk terus maju. Baiklah, sekarang saatnya memaksimalkannya. Aku meminta bantuan dari beberapa orang Science Max lagi. Terima kasih banyak, Cory. Kalian lihat sekarang ada 3 tangki gas bertekanan. Dan ada alat kecil yang bagus ini. Bagaimana cara kerjanya, Sarah? Baiklah, jadi setiap tangki terpasang pada Cory. selang dan Ya. kau bisa melihat setiap selang tersambung pada selang utama. Jadi saat kita nyalakan, tekanan akan menumpuk dan kita akan maju dengan gaya yang lebih besar. Ya, itu bagus. Dan Reed menumpuk batako. Terima kasih, Reed. Jadi pipa ini akan mendorong batako, lalu aku akan Iya, pergi ke arah sana. Baiklah, apa kalian siap? Aku siap. Baiklah, ayo kita lakukan. Nah, lagi-lagi harus kukatakan, terima kasih Cory, aku yang pegang. Ini bukan hal yang bisa dicoba di rumah. Kami adalah profesional terlatih. Kami punya gelar fisika. Ada orang-orang televisi yang memastikan ini aman. Jadi tontonlah dan nikmati, tapi jangan coba di rumah. Oke, aku siap. Sarah, hitung mundur. 3, 2, 1. Yeah. Oh, 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 oh.
Luar biasa. Sangat menakjubkan. Baiklah, tos. Ya. Dan sekarang hujan, jadi tampaknya kita harus berhenti. Jadi terima kasih banyak telah bergabung dalam Science Max, eksperimen skala besar dalam episode Hukum Newton ketiga. Science Max adalah acara di mana kami memilih percobaan ilmiah dan melakukannya secara besar. Kalau kalian ingin melakukan percobaan ini sendiri, pergilah ke situs kami untuk petunjuknya. Tapi tidak semua percobaan dalam Science Max adalah percobaan yang boleh kalian lakukan di rumah. Yang ini, ya, ini tidak. Coba ini, jangan coba ini. Jelas boleh, jelas tidak. Aku tidak tahu cara kalian bisa melakukan ini di rumah. Dan ingat, kalau kalian tidak yakin, tanyalah pada orang dewasa. Terima kasih telah menonton Science Max, percobaan skala besar. Tunggu, aku bisa memainkan Mary punya domba kecil. Berhasil! Ayunan Newton dari bola bowling. Ayo! Kau tahu yang ini? Ayo bernyanyi. Wih! Ayolah! Size! Oh,